Kami berharap berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Berilah kepada kami kemuliaan sebagaimana Engkau memuliakan beliau. Allahumma ya Allah, jangan Kau pisahkan kami dengan beliau dunia dan akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami selalu bersama beliau hingga beliau dapat mengantarkan kami ke hadirat-Mu dan hadirat Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kami berziarah di pagi hari ini di tempat ini di orang tua kami ya Rabb, sebagaimana Rasul-Mu mengatakan doa anak-anak yang saleh dikabulkan oleh-Mu ya Allah. Amin. Dan doa khusus untuk orang tua kami ini. Waladun saleh yad'ula ya Rabbi, saat ini kami anak-anak beliau berdoa untuk beliau. Allahumma ighfirlahu warhamhu, Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi anhu. Ya Allah, ampun. Tetapi tidak boleh kita kemudian minta berkah kepada orang yang sudah mati. Tidak boleh kita minta doa kepada orang yang sudah mati. Wahai Simbah, saya minta tolong sampaikan sama Allah, putumu arep ujian. Tidak boleh ini. Jadi mintalah langsung kepada Allah. Tidak boleh minta di kuburan. Demikian pula tidak boleh minta melalui orang yang sudah mati, meskipun mintanya kepada Allah. Banyak orang menganggap bahwa meminta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal dunia adalah bentuk dari penghormatan kepada orang yang soleh. Mereka berkata, kami tidak menyembahnya, kami hanya menjadikannya sebagai perantara. Namun jika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, ternyata persoalan ini teman-teman termasuk ke dalam perkara yang sangat besar. Dalam masalah tauhid, Islam itu datang untuk mengajarkan bahwa satu-satunya tempat bergantung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tidak ada makhluk yang memiliki kemampuan untuk mendengar semua permohonan manusia, menghilangkan kesusahan, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit ataupun mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka janganlah kamu menyembah siapa pun di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini teman-teman mengajarkan kepada kita bahwa setiap bentuk doa, permohonan, harapan dan ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Banyak orang ketika datang ke kuburan wali atau orang yang dianggap keramat itu mengucapkan kalimat seperti, wahai Syekh, sembuhkan penyakitku. Wahai wali, Allah mudahkan rezekiku. Wahai guru kami, selamatkan keluargaku. Kalimat seperti ini teman-teman bukan lagi sekadar penghormatan, tetapi sudah menjadi permohonan yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qaf ayat 5, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari doa mereka. Ayat ini teman-teman menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal tidak mengetahui permohonan yang disampaikan kepada mereka. Sering sekali muncul alasan bahwa orang soleh itu hidup di alam barzah teman-teman, sehingga mereka bisa mendengar semua permintaan manusia. Namun kehidupan alam barzah berbeda dengan kehidupan dunia teman-teman. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa setiap orang mati itu mampu mendengar seluruh permintaan manusia dari berbagai penjuru bumi dan mampu mengabulkannya. Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Fatih, jika kamu menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruanmu. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat, mereka akan mengingkari kemusyrikanmu. Perhatikan teman-teman, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebut perbuatan tersebut sebagai kemusyrikan. Nabi Muhammad SAW itu sendiri manusia yang paling mulia, mengajarkan agar umatnya hanya meminta kepada Allah semata. Beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan
oleh Imam Tirmizi, jika engkau meminta maka mintalah kepada Allah, jika engkau memohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah. Hadis ini sangat jelas dan sangat sederhana teman-teman. Tidak ada pengecualian bahwa setelah seseorang itu meninggal kita boleh meminta kepadanya. Ada pula yang mengatakan kami tidak meminta kepada wali, kami hanya bertawasul melalui mereka. Perlu dibedakan antara tawasul yang dibenarkan dan tawasul yang tidak dibenarkan. Tawasul yang dibenarkan itu semisal bertawasul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal soleh, meminta doa kepada orang yang masih hidup. Sedangkan menjadikan orang yang sudah meninggal dunia sebagai tempat meminta hajat adalah perkara yang diperselisihkan ulama, dan banyak ulama memandangnya sebagai bentuk penyimpangan kepada tauhid. Terlebih jika permintaan itu ditujukan langsung kepada orang yang telah wafat. Lihatlah para nabi teman-teman, ketika mereka itu menghadapi kesulitan, mereka langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah meminta kepada nabi sebelumnya. Nabi Musa tidak minta kepada Nabi Yusuf yang telah wafat. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan tidak memanggil para nabi terdahulu, tetapi beliau berdoa, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, demikian pula teman-teman, Rasulullah SAW ketika menghadapi perang, kelaparan, dan berbagai ujian, beliau mengangkat kedua tangannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh tauhid yang paling murni, yang paling benar. Bahaya terbesar dari meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati adalah bergesernya hati dari bergantung kepada Allah menuju bergantung kepada makhluk. Sedikit demi sedikit seseorang akan lebih yakin kepada kuburan keramat, jimat, atau sosok tertentu daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa teman-teman? Muncul berbagai praktek seperti bernazar di kuburan, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, meminta nomor keberuntungan, meminta kekayaan, meminta keselamatan, meminta keturunan, dan meminta kesembuhan penyakit. Padahal semua itu teman-teman termasuk ke dalam perkara yang hanya berada di tangan Allah semata. Ironisnya, orang yang melakukan hal tersebut sering sekali tetap mengaku menyembah Allah. Keadaan ini sangat mirip dengan kaum musyrikin Arab pada masa Nabi Muhammad SAW. Mereka juga mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi mereka menjadikan orang-orang soleh dan berhala sebagai perantara. Allah mengabadikan ucapan mereka dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat ketiga, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena itu teman-teman, seseorang muslim hendaknya menjaga kemurnian tauhidnya. Jika memiliki kebutuhan, angkat tangan kepada Allah. Jika sedang sakit, berdoalah kepada Allah sambil berdoa. Jika sedang kesulitan rezeki, mohonlah kepada Allah sambil berusaha. Jika menginginkan keselamatan, mintalah kepada Allah yang menguasai seluruh alam. Tidak ada makhluk yang lebih penyayang daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat daripada Allah, dan tidak ada yang lebih mampu mengabulkan doa selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid bukan hanya mengakui bahwa Allah adalah pencipta, tetapi juga memurnikan seluruh bentuk doa, harapan, rasa, takut, tawakal, dan permohonan hanya kepada Allah semata.
Inilah ajaran seluruh nabi dan rasul serta jalan keselamatan yang menjadi inti dari risalah Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.